Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan untuk memulai hari kita yang baru ini. Untuk itu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Bapa di surga, atas segala penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini, kami ada sebagaimana kami ada. Kami bangun dalam pertolongan Tuhan. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu, merapi kami semua dimanapun berada, kami boleh mengerti maksud firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini itu temanya masih dalam konteks pemulihan komunitas, di mana subtemanya adalah saling menasehati. Kita buka di dalam Roma 15 ayat 14. Saya bacakan, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasehati. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, menasehati di dalam Roma 15 ayat 14 ini menggunakan istilah dalam bahasa Yunani atau Greka adalah nouveteo. Nouveteo ini artinya menegur dengan lembut, namun serius. Jadi dalam Roma 15 ayat 14 ini ya dianjurkan kita untuk sanggup saling menasihati ya. Jadi menegur dengan lembut. Namun ada juga lawan katanya ya, dan itu digunakan di misalnya 1 Timotius 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah engkau tegur di depan semua orang agar yang lain juga takut. Atau di dalam Titus 1 ayat 13. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi rupanya ya, dalam menegur dengan lembut ini juga Alkitab juga memiliki peneguran dengan tegas ya, dengan keras ya. Walaupun konteksnya ya dalam hal ini ya adalah supaya seorang itu ya bisa menjadi kuat dalam iman atau berbalik dari kehidupannya yang berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, ya, entah itu menegur dengan lembut, menegur dengan keras atau dengan tegas, dasarnya adalah kasih, ya. Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Jadi dasarnya adalah kasih. Tidak ingin orang tersebut salah atau menjauh dari kebenaran, tetapi tetap dalam pengiringan akan Kristus. Jadi dasarnya bukan karena kebencian. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita saling menasehati? Atau di dalam komunitas, ya, siapkah kita ditegur? Entah itu dengan lembut, entah itu secara tegas. Atau sebaliknya, maukah kita menegur baik dengan lembut atau secara tegas? Nah, ini yang terkadang memang menjadi dilema. Kalau kita menegur nanti jadi persoalan, udahlah diam aja lah, cari aman gitu ya. Nah, ayat pokok kita tadi mengatakan sanggup untuk saling menasehati. Ya, dalam hal ini artinya sanggup itu bisa atau mampu. Artinya kita mampu jika kita mempunyai kedewasaan iman dalam pengiringan akan Kristus. Dan tentunya karunia hikmat, pengetahuan untuk dapat
untuk mampu saling menasehati. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks pemulihan komunitas, maka ya memang perlu ada kedekatan personal. Tidak mungkin kita tiba-tiba menegur dengan seseorang ya, dengan tegas ya, apalagi ya dengan tegas kalau kita tidak mengenal orang tersebut ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Dalam konteks komunitas sekali lagi ya, kita di GPDI Tiberias Bogor memiliki wadah yang namanya humble group. Ya, disinilah kita saling mengenal. Disinilah kita mulai lebih dalam mengenal seseorang ya di antara kita jemaat, supaya kita semakin memiliki kasih. Tak kenal maka tak sayang. Dalam hal ini, humble group inilah ya, kita mengatakan ya, komunitas humble group ini ya adalah wadah kita untuk saling mengenal, saling bertumbuh, dan disitulah memampukan kita untuk saling menasehati. Puji Tuhan ya. Dengan demikian kita semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Kita tidak ingin ya rekan kita sesama humble group, katakanlah ya, kita biarkan sehingga muncullah kemampuan untuk saling menasehati. Artinya dua arah. Bisa juga kita bisa kilaf, kita tidak tahu, kita tidak sadar, ya, kita juga ditegur. Atau sebaliknya, kita melihat orang lain, ya, tetapi sekali lagi dalam konteks kita sudah saling mengenal, saling memahami, sehingga kita tahu, oh ya, orang ini memang tidak ada maksud apa-apa. Karena kita sama-sama dalam komunitas, sehingga kita tahu dia bukan maksud dia untuk mempermalukan kita atau membenci kita dan lain sebagainya. Tapi karena dia atau anggota komunitas kita sayang sama kita, sehingga menegur kita dengan lembut, dengan kasih, dan malah dalam konteks tertentu ya bisa menegur dengan tegas. Puji Tuhan, kita boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah ini yang akan menjadi bekal kita dalam hal pemulihan secara komunitas, terlebih utama dalam pemulihan kita bertumbuh bersama-sama di komunitas humble group. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk mampu saling menasehati, karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kami boleh semakin erat mengenal satu sama lain, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama, dan kesanalah berkat Tuhan diperintahkan, karena ada kesatuan, ada kesamaan, ada saling sehati, dan kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.